Pemerintah tidak pernah mau mendengar hari ini bahwa seluruh wilayah yang ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia akan turun menyuarakan hal yang sama. Upah adalah urat nadi kaum buruh, kaum pekerja. Tetapi ketika upah ini dikebiri oleh pemerintah, oleh oknum-oknum pengusaha yang berkoalisi dengan pemerintah yang busuk, maka hak pekerja yang akan tertindas. Kita tidak alergi dengan investasi, setuju atau tidak? Tapi kalau investasi hanya datang untuk mengeksploitasi kita, menghisap keringat kita dan menghisap darah kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, kita tidak anti investasi. Adapun beberapa tuntutan kami hari ini, satu, naikkan UMK atau UMSK 2002 sebesar 10%. Dua, berlakunya UMK 2021. Tiga, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja yang mensengsarakan pekerja. Keempat, PKB tanpa Omnibus Law. Dan lima, buat penambahan PI di Kota Batam. Kenapa kami minta penambahan PI di Kota Batam? Udahlah kami dizolimi, kami berangkat lagi nyebrang ke Kota Pinang dengan anggaran luar biasa. Apalagi pada kondisi COVID-19, harus pakai CCR, harus pakai antigen, luar biasa. Kita tetap mengikuti aturan mainnya pemerintah, apapun bentuknya, kita tetap terus mengikuti. Tapi ingat, ketika kami turun ke jalan menyuarakan menjadi aspirasi kami, tolong didengar dan sampaikan di pusat sana. Kami tahu kebijakan adalah di pusat, tapi pemerintah Kota Batam adalah kepanjangan daripada pemerintah pusat. Untuk itu kembali lagi kami himbau kepada masyarakat, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan berkumpul. Kita sama-sama menjaga kondisi Batam. Alhamdulillah sampai sekarang level 1, jangan sampai naik lagi level gara-gara kumpulan-kumpulan mengakibatkan dampaknya virus kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup buruh. Suaranya hidup buruh. Hidup buruh. Yang pertama-tama, bahwa pada pagi hari ini, setelah sekian kali, sekian lama kita tidak mampu menyuarakan di depan kantor wali kota. Hari ini dengan kondisi yang terbatas, hari ini dengan kondisi yang masih dalam pandemi, hari ini 26 Oktober 2021, untuk kesekian kalinya kita turun untuk menyuarakan apa yang menjadi hak-hak dasar warga negara ataupun buruh pekerja di negeri ini. Undang-Undang 11 tahun 2020 atau undang-undang yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law, yang di dalamnya merupakan 60 undang-undang menjadi satu rangkaian yang jelas-jelas itu sangat menyesarakan bukan hanya buruh pekerja tetapi seluruh rakyat stakeholder di negeri ini. Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang salah satu klaster adalah bagian ketenagakerjaan, itu sangat merampas hak-hak kaum buruh, kaum pekerja. Perpres 107 yang akan kita tuntut bagaimana upah, jalur upah di suatu kota kabupaten lewat Kepres 107, bahwa setiap daerah, Dewan Pengupahan, Dewan baik provinsi maupun kota merekomendasikan membuat suatu tatanan alur upah di daerah itu. Dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 ini, sudah tidak ada peranan Dewan Pengupahan. Semua hanya untuk berunding di rembat
lagi ada Dewan Pengupahan. Wali kota merekomendasikan upah itu atas dasar rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Begitu juga gubernur membuat suatu keputusan berdasarkan rekomendasi. Pemerintah tidak pernah mau mendengar, apalagi di pusat. Hari ini bahwa seluruh wilayah yang ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia akan turun menyuarakan hal yang sama. Upah adalah urat nadi kaum buruh, kaum pekerja. Tetapi ketika upah ini dikebiri oleh pemerintah, oleh oknum-oknum pengusaha yang berkoalisi dengan pemerintah yang busuk, maka hak pekerja yang akan tertindak. Bukan hanya kita, saudara-saudara dari bawah polisi, mungkin ada yang jadi buruh, mungkin bahkan ada yang bekerja sebagai pekerja outsourcing. Ini yang harus kita lakukan, menyuarakan hal-hal ini. Sebab jika kita tidak bersuara, siapa lagi? Nasib-nasib kita, nasib-nasib anak cucu kita ke depan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini sangat menyengsarakan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hari ini teman-teman, mungkin wali kota nggak ada, mungkin wali kota menganggap kita juga remeh. Karena saya lihat yang datang di depan saya, ayahanda saya, asisten satu, Pak Refli Alim, sama Pak Hendra dan teman-teman di Saker. Wali kota katanya yang kalau mengaku orang tuanya nggak pernah mau turun lagi. Nah gitu mau jadi pemimpin di tingkat provinsi, nggak usah dipilih, betul? Saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak polisi yang hari ini mengawal saya bersama teman-teman semua mengawal kami. Ada Pak Kasat Intel, Pak Kasat Sabara dan sebagainya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan cepat selesai. Yang kedua, Omnibus Law, upah PHI. Kenapa kita PHI minta di Batam? Bukan pindah ke Batam, bukan. PHI tetap ibu kota provinsi. Tetapi pengadilan hubungan industrial bisa diadakan di kota-kota industri. Batam adalah 60% industrinya di Batam seperti ini. Tetapi sejak tahun 2012 hal ini diajukan, tidak pernah mendapat dukungan secara resmi, dukungan yang nyata dari pemerintah. Belum ada setarik surat pun dari wali kota, gubernur menyurati secara resmi ke Mahkamah Agung untuk pengadaan pengadilan hubungan industrial di kota Batam. Hanya ditampung suratnya, nanti kita teruskan ke MA. Tetapi itu harus didukung oleh pemerintah secara nyata lewat surat, bukan hanya omongan. Hari ini Undang-Undang 11 tahun 2020 sudah memakan banyak korban. PKB yang belum selesai, perjanjian kerja bersama yang belum selesai, pada waktunya mau dipaksakan memasukkan Undang-Undang 11 tahun 2020. Tapi argumen-argumen ini harus kita bantah. Sebab apa? Hal ini yang kita perjuangkan di pusat melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang ini. Teman-teman semua, Batam adalah kota industri yang industrinya adalah berbagai macam. Maka wajar kita Batam itu meminta upah sektoral. Undang-Undang 11 2020 menghapus itu semua. PP 78 2015 masih ada celah. Tetapi PP 36 2021 sudah menghapus itu. Gubernur tidak berhak mengeskakan upah minimum sektoral. Silahkan berunding di perusahaan masing-masing. Tetapi tidak ada guidance dari pemerintah kepada para pengusaha untuk merundingkan ini. Sehingga pengusaha di perusahaan-perusahaan selalu berjalin. Tidak ada keputusan dari pemerintah untuk upah sektoral. Tidak ada. Tetapi pemerintah juga tidak akan membuat guidance mana sektor-sektor unggulan di kota Batam. Mana sektor-sektor galangan kapal mana,
elektronik mana? Gak ada guidance itu. Ini tugas pemerintah. Kurang kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih Bang Warga. Udah melepaskan undang-undangnya selama 2 tahun. Menahan. Lebih parah menahan orasi daripada menahan sakit perut. Untuk itu saya minta kepada pimpinan-pimpinan serikat, baik dari KC, PC, DPW, atau PUK, silakan bergabung di sebelah kanan. Saya minta dulu pimpinan-pimpinan DPW, PC, KC, ketua PUK semua bergabung di sebelah kanan. Sekarang mic saya akan serahkan kepada ketua KC untuk melanjutkan orasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan kepada aparat kepolisian, Bapak Kasat Intel, Kasat Sabara, dan titip salam buat Kapolres, Pak Kapolres, bahwasanya hari ini walaupun kita cuma sedikit mengikuti perintah, karena saya harus jelaskan juga kondisinya. Hari ini juga kita akan kedatangan tamu di Kota Batam. Ya, ada informasinya Panglima TNI, pihak Panglima TNI, Menpan, Menteri Pertahanan, Keamanan, dan Kepala Staf Angkatan Laut. Mereka akan berkunjung ke Tanjung Bintang. Oke, untuk pertama saya sampaikan kepada kawan-kawan Garda Metal, khususnya pimpinan PCSPA dan ketua-ketua PUK serta seluruh anggota yang hadir hari ini di depan sini. Terima kasih banyak atas atensi kawan-kawan semua, loyalitas kawan-kawan yang tinggi yang masih taat kepada instruksi organisasi. Mohon juga untuk mengingat bahwasanya kita belum selesai menghadapi COVID. Batam saat ini sudah PPKM level 1. Jangan sampai dengan aksi kita ini naik lagi levelnya. Setuju nggak kawan-kawan? Setuju nggak semuanya? Jadi mohon jaga jarak, pakai masker. Itu yang pertama-tama saya sampaikan. Lalu yang kedua, terkait tuntutan kita hari ini, terkait aksi kita hari ini, bahwasanya Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2021 untuk menyampaikan aspirasinya, untuk turun ke jalan, ke kantor wali kota, ke kantor bupati, ke kantor gubernur yang ada di provinsi masing-masing. Tapi ingat, ini juga pesan dari pimpinan pusat. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Setuju ya kawan-kawan? Sangat disayangkan hari ini kita tidak bisa bertemu dengan Pak Wali atau Pak Wawali yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Tapi tidak apa-apalah, namanya usaha, kita tetap harus usaha. Mungkin hari ini kita nggak bisa ketemu, mungkin hari yang lain kita akan bisa ketemu. Setuju kawan-kawan? Baik, tuntutan aksi kita hari ini ada 5. Ada 5 tuntutan. Ada upah untuk tahun 2022 menyangkut upah minimum kabupaten kota dan upah minimum sektor kota. Itu yang pertama. Baru yang kedua, terkait Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang ternyata yang digadang-gadang oleh pemerintah pusat bahwasanya akan menambah investasi, tapi begitu sangat-sangat menyakitkan bagi kaum buruh. Kenapa? Kita tidak alergi dengan investasi. Setuju nggak kawan-kawan? Setuju nggak? Kita tidak alergi dengan investasi. Setuju atau tidak? Tapi kalau investasi hanya datang untuk mengeksploitasi kita,
menghisap keringat kita dan menghisap darah kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, kita tidak anti investasi, setuju? Tapi investasi juga harus bersama-sama memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, kesehatan kaum buruh, keselamatan kaum buruh. Itu jadi kita bisa seimbang. Upah naik, daya beli naik, ekonomi naik. Setuju nggak? Kalau upah tidak punya, susah kita untuk berbelanja, maka ekonomi tidak akan naik. Itu logika rumus yang paling simpel. Tapi apa yang terjadi? Kalau upah tidak naik, daya beli naik, yang naik apa? Pinjaman online. Pasti. Ajal. Upah tidak naik, daya beli naik. Logikanya, duitnya dari mana? Kalau nggak dari pinjaman online, pasti. Dia mau beli apa kalau dia nggak punya uang? Itu logikanya. Lalu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Di pabrik saya bekerja, sudah ada yang terkena imbasnya. Dia pensiun umur 55 tahun, dia bekerja selama 25 tahun. Ketika Omnibus Law diberlakukan, maka pensiunnya dipotong sebesar 55 juta. Sakit nggak kawan-kawan? 25 tahun mengabdi untuk perusahaan. Ketika dia pensiun di usia 55 tahun, pensiun pesangonnya dipotong 55 juta. Sekarang lagi di PHI. Kawan DPO Mas Schneider, ya, ini gara-gara Omnibus Law. Dikasih pekerjaan yang utama, ditambahin lagi pekerjaan yang kedua. Ketika dia tidak sanggup melakukan hal itu, dia apa? Di warning 1, di warning 2, di warning 3, dan di PHK. Itu adalah produk dari Omnibus Law. Jadi kawan-kawan, kita sudah bisa membayangkan seperti apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, sampai detik ini kita tetap menyuarakan menolak atau minta mencabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020. Mudah-mudahan kita berdoa yang kondisinya sekarang lagi di MK dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang kita inginkan supaya bisa tercapai. Kita tidak minta muluk-muluk. Selama kita ada Undang-Undang 13, nggak ada macam-macamnya, nggak ada cerita apapun. Ya. Tapi ketika ada undang-undang ini, jangankan buruh, petani pun kena imbasnya. Oke? Dan selanjutnya adalah terkait dengan pengadilan. Pengadilan hubungan industrial. Serikat pekerja, serikat buruh tidak anti terhadap apa yang menjadi istilahnya itu musyawarah untuk mufakat. Betul kawan-kawan? Di perusahaan sudah ada perjanjian kerja bersama. Ketika ada Omnibus Law mau diintervensi oleh pengusaha, padahal ini sudah perjanjian. Yang belum ada perjanjian bersama, ada peraturan pemerintahnya, peraturan perusahaannya mau dirubah mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang harus kawan-kawan perhatikan semuanya. Makanya salah satu perjuangan kita SMI adalah harus ada perjanjian kerja bersama di dalam pabrik kawan-kawan masing-masing. Kita ini, ideologi kita Pancasila. Sila keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi kita jangan sungkan-sungkan kalau diajak bermusyawarah. Ingat itu kawan-kawan.